Hai pemirsa Your Daily, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hai pemirsa Your Daily, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bertemu lagi dengan saya Sri Umami dalam program kesayangan Anda Your Daily, serba-serbi rutinitas harianmu. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani waktu pagi Anda dengan sejumlah berita-berita menarik seputar kegiatan harian selama pandemi COVID-19. Di antaranya adalah selain terkenal dengan hasil tambang timah terbesar di Indonesia, Pulau Bangka juga dikenal dengan destinasi wisata yang mempesona. Salah satunya adalah Danau Kualin atau Kulong Air Biru. Begitulah sebutan masyarakat Bangka untuk kolam bekas galian tambang timah ini. Berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Desa Air Bara. Sejauh mata memandang, Danau Kualin ini akan membuat Anda terkagum-kagum. Dengan dinding-dinding pasir putih dan air yang biru jernih, ditambah dengan hiasan cahaya matahari, membuat Danau Kualin tampak bercahaya dan lebih mempesona. Di sebelahnya juga ada danau yang tak kalah cantik, dengan warna air yang hijau jernih menyegarkan mata. Selain itu, para pengunjung juga bisa menikmati wahana bebek air. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Bangka, tidak asing rasanya jika belum berkunjung ke Danau Kualin atau Kulong Air Biru. Selain indah dipandang, biayanya pun relatif murah, cukup dengan Rp2.000 saja. Saya Sri Umami, melaporkan dari Bangka Tengah. Hai, Desember 2020 ini banyak menyimpan kejutan khusus untuk kamu para pecinta film. Mulai dari genre romantis, horor, sampai hero siap akan menayangkan tayangan yang tentunya menarik. Penasaran apa saja? Tontonin terus ya! Jelang tahun baru 2021, bioskop Indonesia kedatangan beberapa film baru dari dalam dan luar negeri. Film ini akan dirilis selama Desember 2020. Film yang akan tayang lebih awal adalah Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984 mengawali film yang tayang perdana di bioskop Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Desember 2020. Sutradara dan pemain utama masih dipercayakan kepada Patty Jenkins dan Gal Gadot. Pada sinema ini menceritakan kehidupan 70 tahun usai dari cerita di film Wonder Woman kali pertama. Dikisahkan Diana atau Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot menemukan musuh baru yaitu Barbara yang diperankan oleh Kristen Wiig dan Maxwell yang diperankan oleh Pedro Pascal. Mereka hidup di masa Perang Dunia I. Saat itu Maxwell memiliki batu misterius yang berisiko menimbulkan konflik saat dipakainya sebagai senjata. Kabarnya akan ada kemunculan kembali Step Trevor yang diperankan oleh Chris Penn, kekasih Diana yang sebelumnya dikisahkan meninggal pada film pertama. Ternyata belum mati. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu pada tanggal 16 Desember ya. The way I fly, they will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Barbara, what did you do? You know, I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now?
Asih 2. Film ini cocok bagi mereka yang hobi menonton film horor. Ada seorang anak 6 tahun masuk ke hutan. Tidak disangka dia tertabrak mobil lalu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, anak itu bertemu dengan Sylvia yang diperankan oleh Marsha Timothy. Ternyata Sylvia berempati melihat kondisinya dan kemudian berdiskusi dengan suaminya yang diperankan oleh Aryo Bayu. Mereka membicarakan kemungkinan menjadikan anak itu sebagai anak angkat mereka. Singkat cerita, lalu anak itu diberi nama Anna yang diperankan oleh Anadia Rizky dan dibawa pulang ke rumah Sylvia. Sayangnya yang dibawa pulang bukan hanya fisik Anna, tetapi juga hantu perempuan pengasuh Anna selama ini. Kejadian menyeramkan pun terus bermunculan setelah itu. Asih 2 disutradarai Rizal Mantovani dengan penulis Lili Laila. Sebelumnya film Asih pertama telah tayang pada 2018 dengan jumlah penonton 1,7 juta orang. Film Asih akan tayang perdana pada tanggal 24 Desember 2020. Makhluk itu, kayaknya dia datang ke sini mau ambil anak. Aku lihat di kamar Ana. Kita harus keluar dari rumah ini, sayang. Bukan rumahnya. Asih akan mengikuti kemanapun Ana pergi. Mulai sekarang, Selanjutnya ada Generasi 90-an, Melancholia. Film ini turut mendatangkan aktor dan aktris yang kondang di tahun 90-an loh, seperti Gunawan, Marcelia Zalianty, Frans Mohit, dan Amara Mohit. Bahkan lagu lama zaman dulu menjadi inspirasi dalam film ini. Misalnya Sepia dari Sheila on 7, Begitu Indah dari Padi, dan Cintakan Membawamu Kembali dari Dewa 19. Diceritakan Abi yang diperankan oleh Ari Irham adalah pengagum berat kakaknya, Indah, yang diperankan oleh Agnini Haki. Namun suatu hari Indah mengalami kecelakaan pesawat dan Indah pun dinyatakan hilang. Abi sangat sedih mendengarnya hingga suatu ketika dia bertemu dengan Sepia yang diperankan oleh Tasya Manya. Di situ mereka menjadi dekat. Abi berharap Sepia dapat menggantikan sosok Indah, tapi belum tentu itu berhasil. Kemungkinannya Sepia bisa menggantikan Indah atau justru Abi makin larut dalam kesedihan dalam mengingat Indah. Film yang disutradarai Irfan Ramli ini telah tayang pada 2 Desember lalu loh. Aku jelas nggak tahu persis gimana perasaan kamu sekarang. Tapi kalau kamu ngerasa Film yang disutradarai oleh Irfan Ramli ini telah tayang pada 2 Desember 2020 lalu loh. Jadi bagi kalian yang belum menonton, jangan lupa nonton. diri sendiri lantas bikin Indah ada di sini sekarang. selamanya ikhlas akan jadi pekerjaan yang gak mudah. Terakhir ada film dokumenter tentang grup band Seventeen Kemarin yang menceritakan tentang kisah kelam mereka telah tayang pada 3 Desember 2020 lalu. Film yang berkisah tentang latar belakang terbentuknya band Seventeen hingga bencana yang melanda mereka ini digarap melalui konsep dokumenter
dan drama oleh sutradara Uvi Guapa. Dengan durasi 55 menit, Uvi Guapa berhasil mengemas cerita awal terbentuknya Seventeen dengan apik. Film ini memang sudah ditunggu publik, terutama fans Seventeen. Bagi Rifan Fajarsyah atau Ivan Seventeen selaku vokalis, film ini sangat berharga untuknya. Ia menegaskan film dokumentasi bandnya ini kerap mengalami kemunduran penayangan imbas pandemi COVID-19. Ivan berharap masyarakat akan antusias dengan film yang berdasarkan pengalaman hidupnya ini. Nah, mana nih yang menjadi pilihan kalian untuk menonton di akhir tahun 2020? Terima kasih sudah menonton. Saya Musmira Rizky Salam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, masih bersama dengan saya Lulu. Kali ini saya akan memberitahu kepada kalian semua yang ada di rumah. Masa pandemi ini membawa efek besar kepada para buruh. Salah satu efek terbesarnya banyak sekali yang di PHK dari pihak perusahaan. Tetapi kali ini saya menemukan sebuah hobi yang menguntungkan. Mau tahu apa itu? Ikutin aku terus ya. Nah, ini dia teman-teman, saat ini saya sudah berada di tempat budidaya ikan hias. Jenis-jenis ikannya pun beragam. Ada apa aja di sini? Pantengin terus dan jangan sampai ketinggalan ya. Ada 3 macam ikan yang dibudidayakan pada tempat ini. Ada blegos, manfish, dan juga discus. Pemilik tempat pembudidayaan ini memilih cara untuk mengembangkannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ikan-ikan di sini pun sangat amat terawat. Itu dari sebuah hobi, karena belum tahu dari sisi dari sisi ekonomi kaitannya dengan ikan hias ini. Ternyata lama-lama Bapak menemukan informasi dari berbagai informasi. Justru tahunya Bapak dulu yang muncul di hati Bapak, ikan hias sangat terbatas. Dia mengekspor ke Jepang, ke Taiwan, ke Thailand. Oleh karena itu dari hobi itu semakin mantap karena ada sisi-sisi ekonomi yang harus kita kembangkan melalui budidaya atau mengurus ikan hias. Akuarium Bapak ini ada 18 dipenuhi semua dari satu ikan, ada ikan blegos. Kalau satu akuarium 500 kan berarti 9.000. Kalau 9.000 waktunya miara kan cuma 2 bulan, Mbak. Dari modal 500 perak bisa terjual 2.500, bisa dikalikan 2.500 kali 9.000. Kalau saya kalkulasi mendapatkan penghasilan 22.500. Si pemilik yang mengira bahwa ikan hias hanyalah ikan cupang, tetapi beliau menemukan ikan yang sangat unik. Salah satunya ikan blegos. Ikan hias ini berasal dari sungai Amazon dan Suriname. Dijuluki si hantu hitam karena ikan ini termasuk ikan nokturnal. Ia suka menyembunyikan diri di tempat yang gelap pada siang hari dan baru melakukan aktivitasnya di malam hari. Untuk pemirsa semua yang sedang nonton, apakah masih ragu untuk membudidayakan ikan hias ini pada masa pandemi? Hobi yang sangat menguntungkan sekali tentunya untuk merubah perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Oke pemirsa semuanya, tunggu apa lagi untuk memulai budidaya ikan hias ini? Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Saya Lulu melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo pemirsa, seblak merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Dengan cita rasa yang gurih dan juga pedas, seblak sangat cocok disantap saat musim hujan seperti saat ini. Nah, pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat seblak sendiri di rumah. Siapkan bahan-bahan yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kencur, dan juga cabai untuk bumbu halus. Untuk isi seblaknya, siapkan bakso, sosis, kerupuk yang sudah direndam, dan juga sawi yang telah dipotong-potong. Langkah pertama, tumis bumbu halus. Masukkan air. Setelah mendidih, masukkan bahan isinya. Tambahkan gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Terakhir, tambahkan 1 butir telur. Aduk sebentar sampai airnya berkurang. Seblak siap disantap. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sri Umami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.